Kami tahu di tengah persekutuan kami ini, Bapa, Engkau hadir. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir sebagai Allah Bapa yang menjaga kami dari atas. Engkau hadir sebagai putramu Kristus Yesus yang menyertai kami. Dan Engkau hadir dalam rupa roh-Mu yang kudus di dalam hati kami. Kami bersyukur kami menyelam dalam hadirat-Mu. Biarlah Bapa, kami hidup selalu mencari hadirat-Mu, mencari firman-Mu, menunjukkan pandangan kami pada kehendak-Mu. Tolonglah kami ketika firman-Mu dibacakan, diberitakan, supaya kami punya hati yang menyambutnya dengan penuh kesiagaan, supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur untuk benih firman yang ditabur. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami menyambut firman-Mu. Bantulah kami dan urapi kami semua dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai pada urutan yang keempat dari tema besar 2 bulan, Suara Yesus Kudengar. Dan hari ini kita akan sampai pada tema Aku mendahului kamu, melangkahlah ke depan. Markus 16 ayat 1-7 akan kita baca sambil berdiri. Mari kita membaca, para pria mari membaca bersama saya ayat ganjil, dan para wanita membaca ayat genap. Markus 16 ayat 1-7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membangkitkan dia." Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, beberapa tahun yang silam, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Sinode GKI Jawa Timur waktu itu, saya diundang mengikuti suatu pertemuan yang diadakan oleh sebuah universitas swasta di Surabaya,
yang sedang membahas visinya, visi universitas. Kami para wakil gereja diharapkan ikut memberikan masukan. Dan saya masih ingat semboyan yang dipakai oleh universitas itu untuk mengungkapkan visinya adalah one step ahead, selangkah lebih maju, one step ahead. Dan entah kebetulan sekali salah seorang dosen universitas itu ada di sini sekarang sebagai tamu yang tadi main alat musik, Pak Paul Nugraha. Yang saya maksud memang adalah universitas di mana beliau bekerja, mengabdi. One step ahead. Saya meminjam istilah ini untuk kita lekatkan pada pribadi Yesus Kristus yang digambarkan oleh Alkitab. Sebab istilah ini sangat cocok untuk itu. Sebab memang Alkitab, Injil-Injil melukiskan sosok pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi yang selalu selangkah lebih maju daripada semua yang lain. One step ahead person. Ketika dia sedang mengajar orang banyak, ribuan orang, dia sudah melihat bahwa kelak dia butuh pengajar-pengajar yang akan mewakilinya. Oleh sebab itu dia mempersiapkan 12 orang untuk menjadi murid yang dilatihnya. Waktu itu, dia sudah bergerak one step ahead. Ketika dia melihat Simon, si nelayan sedang menjala ikan, dia sudah melihat seorang penjala manusia yang kelak akan menjadi Petrus, batu karang, pemimpin gerejanya atau jemaatnya. Ketika dia mendapat kabar Lazarus sakit, dia sudah berbicara tentang kematiannya dan bahkan kebangkitan Lazarus. Ketika dia masih dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dia sudah berbicara tentang penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. Dia selalu one step ahead. Dan di saat murid-muridnya masih terkejut dan tidak percaya akan kebangkitannya di pagi Paskah, dia menjumpai mereka, peace be with you, dan dia sudah bicara tentang roh Pentakosta, terimalah Roh Kudus. Orang masih kaget dengan Paskah, Yesus sudah bicara tentang Pentakosta. Dia selalu one step ahead. Langkahnya senantiasa mendahului di depan. Itu sebabnya dia berkata, aku mendahului kamu ke Galilea. Itu pesan Tuhan kepada murid-muridnya sesudah bangkit. Galilea adalah tempat di mana Yesus memulai pekerjaannya. Sesudah dia bangkit, semua respons atas kebangkitannya tidak boleh berlama-lama. Bahkan kalau nanti akan ada euforia, itu tidak boleh berkepanjangan. Sebab pekerjaan penuaian sudah menanti. Para penuai sudah harus bergegas berangkat siaga di pos persiapan yang pertama lagi, yaitu Galilea, sebab Yesus sudah menunggu mereka di sana. Aku mendahului kamu. One step ahead, dia sudah di sana. Aku mendahului kamu adalah sebuah suara tuntunan
atau suara panduan yang bergema di peristiwa kebangkitan Yesus. Tetapi suara aku mendahului kamu ini juga sebuah suara panduan dari Tuhan yang bangkit itu buat kita di masa kini. Selalu Dia tetap bersuara, aku mendahului kamu. Apa artinya itu? Saudara, pemandu jalan yang terbaik adalah Dia yang mau berjalan mendahului kita. Ada di depan kita, memimpin kita. Kitab Ibrani mengatakan Yesus itu telah mendahului jalan kita. Dia sudah melintasi semua jalan, bahkan semua langit, bahkan kerajaan maut. Dia sudah lintasi. Dia sudah menjadi perintis jalan bagi kita. Ibrani 6 ayat 20. Dia adalah sang pemandu jalan buat kita. Pertama, Yesus yang bangkit itu memandu kita untuk berada di jalur yang benar. Itu panduannya yang pertama. Dia mau kita berada di jalur yang benar. Ayat 6 berkata, Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Saudara, sejak semula kedatangan para wanita ke kubur Yesus sudah terkesan ganjil. Untuk apa? Seperti asal pergi tanpa rencana yang jelas. Mau meminyaki tubuh Yesus. Ya, tapi siapa yang bisa menggulingkan batunya? Mereka kan tidak tahu bahwa Yesus bangkit. Bagaimana bisa meminyaki tubuh Yesus sementara kubur itu dimeteraikan, ditutup dengan batu besar? Sepertinya kepergian itu terkesan memang ganjil. Markus mau mengatakan mereka pergi dan ternyata berada di tempat yang salah. Kubur adalah tempatnya mayat. Yesus bukan mayat, Dia hidup. Jadi tempatnya bukan di kubur, bukan di situ. Dia sedang berjalan dan Dia sedang menunggu di Galilea. Dia tidak ada di sini. Kamu pun tidak boleh ada di sini, hai para wanita. Dia tidak ada di sini. Kamu pun bukan tempatmu di sini. Saudara, hal terpenting yang pertama dalam hidup ini adalah kita ini tahu dan berada di tempat yang benar. Jangan seperti para wanita, kamu ada di sini, salah, bukan tempatmu di sini. Hal pertama yang terpenting dalam hidup adalah berada pada jalur yang benar. Being on the right track. Kita baru mendengar kabar duka. Beberapa warga negara Indonesia mengalami kecelakaan di Arizona, bukan? Memakan korban jiwa. Akibat ada orang gila melaju kencang di trek yang salah. Tragedi pun terjadi. Orang jangan berada di trek yang salah. Dia akan membawa celaka untuk dirinya dan untuk orang lain. Kita harus berada di tempat yang benar. Jangan salah tempat. Jangan bertukar peran. Jangan menyimpang dari jalur. Kita harus being on the right track di dalam hidup ini. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan untuk menempati posisinya. Berada di jalurnya, berada pada tempat yang tepat,
pada jalur yang sesuai, peran yang seharusnya, melakukan tugas yang sejalan dengan panggilannya. Harus, karena setiap kita punya tempatnya sendiri-sendiri. Seseorang doing business saja tidak bisa ngawur. Dia harus menemukan core bisnisnya dia apa. Dia bisa berhasil, dia bisa optimal kalau dia melakukan core bisnisnya dia. Juga di dalam hidup ini, setiap kita punya kekuatan, punya talent, punya spesialisasi, punya panggilan, punya destiny yang Tuhan tetapkan. Beradalah pada jalur itu. Itu yang Tuhan mau. Pertama-tama, be on the right track. Yang kedua, Yesus yang bangkit memandu kita untuk tetaplah berjalan. Jika kita sudah on the right track, teruslah berjalan, apapun rintangan yang menghadang. Injil Markus menceritakan Yesus sebagai sosok Yesus yang terus berjalan. Berjalan dari Galilea terus menuju Yerusalem. Tidak berhenti. Bahkan ketika jalan itu menjadi jalan yang sukar, jalan derita, Via Dolorosa, dia tetap berjalan. Banyak yang berusaha menghentikan jalannya. Bahkan masih pagi-pagi hari sekali, waktu dia mulai awal perjalanannya, iblis sudah datang untuk menggoda supaya dia berhenti. Tapi dia tetap berjalan. Sampai akhirnya, maut pun berusaha untuk menjegal jalannya, membuat dia berhenti di liang kubur. Tetapi apa yang terjadi? Maut tidak kuasa membendung jalannya. Pintu kubur terbuka. Dia bangkit dan berjalan lagi. Kubur itu ditinggalkannya kosong. Ayat 6 berkata, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Lihat, kosong. Yesus berjalan keluar. Bahkan dia terus berjalan. Berjalan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan sampai tiba harinya, dia berjalan di awan-awan untuk kembali ke surga. Hari Kamis nanti kita akan memperingati hari kenaikannya ke surga itu. Yesus itu tidak pernah berhenti berjalan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebab dia sudah berada di atas jalur yang benar. Jalur rencana Bapaknya, destiny-nya. Maka dia tetap berjalan apapun rintangannya. Saudara, asal kita sudah berada di track yang benar. Asal kita sudah berada pada jalur kita yang benar. Jangan takut untuk tetap berjalan. Berjalanlah terus. Sekalipun rintangan pasti ada. Yesus sudah mendahului kita. Jalan terberat pun dia sudah lewati. Dan dia berkata, aku memandu kamu. Aku berjalan mendahului kamu. Teruslah berjalan. Saudara, hidup ini penuhi hambatan, bukan? Yang menghadang jalan kita. Dipenuhi rintangan yang mau memaksa kita berhenti di jalan. Berkali-kali dalam perjalanan hidup ini saya maupun Anda berkata ingin berhenti, bukan? Berhenti berkarya, berhenti berusaha,
berhenti mencari, berhenti berdoa karena kita lelah, berhenti berharap karena kita kecewa, berhenti melayani karena kita merasa sakit hati, berhenti menyanyi, berhenti berteman, berhenti melanjutkan perjuangan, berhenti menulis, berhenti bersuara, berhenti berperan. Pokoknya berhenti, mandek, stop, mogok. Ada banyak alasan di dalam hidup ini yang membuat kita ingin berhenti. Kesukaran, kegagalan, kejatuhan, kekecewaan, kemarahan, kepahitan, semua itu mau menjegal kita supaya menyerah dan berhenti. Yesus yang bangkit mengajak kita untuk berjalan bersamanya dan mengikutnya. Jangan berhenti melangkah. Kalau dia tetap berjalan, maka tetaplah berjalan. Asal kita berada di track yang betul, tidak ada rintangan yang boleh menghentikan kita. Jesus, the man from Galilee, dipandang gagal, berakhir di kayu salib. Tetapi dia bangkit. Dan sesudah kebangkitannya, dia malah berjalan lagi kembali ke Galilea dan mulai lagi menyiapkan murid-muridnya dari sana, dari Galilea. Seakan-akan dia mau mengatakan kepada murid-muridnya yang dilanda kesusahan luar biasa itu untuk mulai kembali dari awal. Let's start all over again. Don't be a quitter, but be a climber. Jangan berhenti, teruslah mendaki. Yesus itu Tuhan yang terus berjalan dan tidak ada yang menghentikan dia berjalan. Kalau Anda dan saya ikut dia, jangan berhenti. Jangan biarkan apapun menghadangmu dan membuatmu berhenti. Asal kau sudah berada di jalur yang benar, teruslah berjalan bersama dia. Yang ketiga, Yesus yang bangkit memandu kita untuk berorientasi ke masa depan. Kita ini bukan hanya perlu being on the right track, tapi kita juga perlu being on the right direction. Kita harus berada pada arah yang benar. Dan arah yang benar adalah ke masa depan. Menarik, Injil Markus menyebut sosok yang berbicara dengan para wanita di kubur itu bukan seorang malaikat. Kita biasa punya gambaran dari Injil lain bahwa itu malaikat, angel. Tetapi Injil Markus dengan jelas menggunakan kata Yunani Neanias. Neanias itu artinya orang muda. Young man. Orang muda. Dan Markus sendiri, penulis Injil ini, adalah orang muda. Generasi kedua dari para rasul. Dia generasi muda. Sosok pembawa berita kebangkitan Yesus adalah orang muda. Simbol dari masa depan. Simbol dari orientasi ke masa depan. Aku mendahului kamu ke depan. Aku ada di depan. Memandanglah ke depan. Melangkahlah ke depan. Depan
itulah orientasimu. Arah hidup kita haruslah menuju ke depan. Masa lalu memang harus menjadi pelajaran, tetapi masa lalu tidak boleh menjadi penjara. Masa lampau boleh menjadi nostalgia, tetapi tidak boleh menjadi fobia. Apa yang di belakang boleh memperingati kita, warning kita, tetapi tidak boleh menghantui kita. Apa yang sudah lewat harus menjadi bekal bagi kita, tapi jangan sampai menjegal kita. Kita harus tetap berjalan dan melangkah ke depan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, kita harus melangkah ke depan, mengikut Yesus. Hidup berorientasi ke depan membutuhkan courage, keberanian. Yesus sudah merintis jalan lebih dulu di depan, supaya kita tidak takut berjalan ke depan. Itu maksudnya. Sebab dia tahu, problem utama menuju ke depan adalah ketakutan. Oleh sebab itu, hidup berorientasi ke depan membutuhkan courage, keberanian. Yesus mendahului supaya kita berani. Berani apa? Berani untuk selesai dengan urusan masa lalu. Sebab kalau tidak, kita akan kelihatannya saja jalan, padahal tidak, alias berjalan di tempat. Kalau kita tidak punya urusan selesai dengan masa lalu, saudara dan saya akan seperti orang berjalan di tempat. Semua kita kaitkan dengan the past. Dan yang lalu selalu diungkit-ungkit terus. Sampai kapan? Kita akan seperti orang muter berjalan di tempat. Kita harus berani selesai dengan masa lampau. Kita harus berani berdamai dengan masa lalu. Betapapun buruknya, betapapun pahitnya, betapapun menyakitkannya, kita harus berani berkata damai, oke, dengan masa lalu. Dibutuhkan courage untuk itu. Berani selesai dengan masa lampau. Baru dengan itu kita bisa jalan maju. 2, kita harus berani untuk face the problem di masa kini. Di masa kini itu ada masalah, ya. Tapi masalah itu ada, harus dihadapi, dibicarakan, dan diselesaikan. Bukan dibicarakan di belakang, atau dihindari, atau dianggap tidak ada. Pura-pura tidak ada masalah. Jangan. Kalau ada, kita harus hadapi, dan bicarakan, dan selesaikan. Face the problem. Kita harus punya courage untuk itu. Kalau tidak, kalau kita tidak berani, yang kita lakukan adalah mencari pelarian. Karena kita tidak berani face the problem. Lalu kita akan berusaha untuk melarikan diri. Jalan pelarian itu banyak. Lari dari masalah. Bisa kemana saja. Ada orang minum, ngedrugs, seks bebas, entertainment yang berlebihan, penggunaan social media yang berlebihan, semua itu bisa menjadi tempat pelarian oleh karena tidak mau face the problem. Dan semua bentuk pelarian diri hanya akan membuat kita berhenti di tempat juga. Kita tidak kemana-mana. Sebab ketika yang harus kita hadapi, kita hindari, kita akan terus begini.
dan kita akan berada di tempat yang sama. Sementara masa depan menunggu kita. Yesus menanti kita di sana, tapi kita enggan dan terus menghindar. Itu kalau kita tidak berani face the problem. Di titik ini, keberanian semua orang sering diuji dalam kehidupan ini. Keberanian untuk face the problem. Dan kita harus pass darinya, supaya kita bisa berjalan terus dan menjumpai Yesus yang menunggu di depan sana. Kedua, kita harus berani face the problem masa kini. Dan yang terakhir, kita harus berani untuk mengantisipasi masa depan. Artinya, berani untuk melakukan persiapan yang perlu untuk menyambut masa depan. Berani untuk membuat planning yang sewajarnya untuk mempersiapkan masa depan. Berani untuk terbuka dan belajar hal-hal yang baru supaya kita lebih tahu menyambut masa depan. Berani memberi kesempatan kepada yang muda supaya yang muda ini menuntun kita untuk berpikir tentang masa depan, sebab masa depan itu milik orang muda. Kita bersyukur hari Jumat kemarin, sebagai gereja kecil, kita berusaha untuk mengumpulkan anak-anak muda, youth group kita, dan kita berkumpul di gereja, dan kita bicara bersama-sama untuk mulai start, supaya kelompok youth group ini, orang-orang muda ini, ikut punya peran yang besar, yang menentukan juga untuk perjalanan kita sebagai gereja. Kita harus memberi tempat dan peran yang sewajarnya kepada mereka, para neanias, orang-orang muda ini, supaya kita berjalan ke depan. Berani memprioritaskan apa yang lebih perlu untuk masa depan. Mengantisipasi masa depan berarti berani berjuang demi kebaikan masa depan. Berani mengorbankan sesuatu, menunda kepuasan sekarang demi keberhasilan masa depan. Berani untuk berpengharapan ke depan sekecil apapun itu. Dan akhirnya, berani untuk percaya pada Tuhan Yesus, pemilik masa depan. Aku mendahului kamu, kata Yesus dengan lembut namun tegas. Seolah dia ingin berkata, tetaplah berjalan ke depan. Jangan takut, aku membimbingmu ke sana, dan aku menunggumu di sana. Amin.